mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Tangis bayi dari arah kuburan itu. Kasihan. Pasti ada bayi yang ditinggalkan ibunya di kuburan itu. Ikutilah episode ke-17. Tangis bayi di dalam kubur. Di dalam kubur. Di dalam kubur. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Anda sekarang Seri yang masih ke-19 mendengarkan ini Sandiwara Radio didukung di channel para pelaku. Memori 80. Ferry Fadli sebagai Batara, Tata sebagai Cancau, Didin sebagai prajurit, Ajeng Wahyu sebagai Anindya, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tembong masih menceritakan pengalamannya mengikuti Hunta kepada Gandini. Namun ada bagian-bagian yang tidak dia ceritakan terus terang. Misalnya bagian ketika dia bertemu di taman penginapan dengan Aning. Bagaimana perasaannya ketika itu terhadap Aning. Bahkan kenapa dia kehilangan jejak Hunta. Tidak dia ceritakan terus terang. Akan tetapi bagi Gandini, tampak tidak peduli cerita Tembong. Dia menganggap bahwa Tembong memang seorang laki-laki yang bodoh. Sehingga dengan mudah Hunta lepas dari pengamatannya. Sementara itu Tembong mulai kembali berbunga-bunga hatinya. Wajah Aning selalu membayang di pelupuk mata. Apalagi sejak dia tidak pernah diperlakukan sebagai kekasih lagi oleh Gandini. Di perkemahan pasukan Singasari, Batara sedang mengawasi seorang laki-laki asing yang selalu berdiri di luar perkemahan pasukan, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Batara. Kisanak, dari tadi aku perhatikan Kisanak berdiri di sini.
Aku sedang menunggu Huti. Dia sedang pergi Kisanak. Kemana? Aku tidak tahu. Pergilah. Kami tidak mau melihat Kisanak berdiri di sini. Kenapa begitu? Kami tidak mau ada orang yang tidak kami kenal berdiri mengawasi barak pasukan kami. Tapi aku perlu sekali bertemu dengan Huti. Aku kan sudah bilang bahwa Huti tidak ada. Jadi percuma Kisanak menunggunya. Ya. Baiklah. Aku permisi. Ya. Aneh laki-laki itu. Aku curiga padanya. Prajurit, Siaga. hati-hati terhadap orang tadi. Kalau dia datang lagi, awasi dengan cermat. Siaga, perwira. Sekarang kesempatanku untuk melaksanakan tugas pengintaian. Walau sebenarnya bukan tugas, tapi permintaanku sendiri kepada Senapati. Laki-laki itu lagi. Dia sudah berdiri menghadang jalanku. Maaf Kisanak. Kita bertemu lagi secara tidak sengaja. Ya. Perlu apa Kisanak menghadang jalanku? Aku tidak menghadang jalanmu. Kalau Kisanak akan melanjutkan perjalanan, ya silakan saja. Ayo, silakan. Laki-laki ini rasanya berilmu tinggi. Karena dia dapat mengimbangi jalan. Sehingga dia bisa sampai di hutan ini bersamaan dengan aku. Tampaknya Kisanak enggan meneruskan perjalanan ya. Aku ingin bertanya, sudah berapa lama Kisanak kenal dengan Huti? Sudah agak lama. Ketika pertama-tama pasukan Singasari ini sampai di perairan Batanghari. Berarti sudah lama juga. Urusan apa sebenarnya antara Kisanak dengan Huti? Ya, cuma sekedar kawan biasa. Karena Huti adalah orang yang enak diajak bicara. Pertama-tama kenal di pelabuhan Batanghari? Ya. Ketika itu pasukan Singasari yang datang itu turun dari kapal layar. Ketika turun, aku melihat Huti pergi ke sebuah warung mencari makan. Sebelum sampai di warung itu, aku menawarkan makanan pada Huti. Dan ternyata Huti mau, lalu membelinya dariku. Sejak saat itulah aku dan Huti menjadi kawan. Oh, begitu. Lalu untuk apa Kisanak tadi datang ke barak pasukan kami? Bukankah tadi aku sudah katakan bahwa aku ingin bertemu dengan Huti? Tidak usah berbohong Kisanak. Aku yakin bahwa di samping itu Kisanak ada maksud lain untuk menemui kawanku itu. Tidak, maksud lain tidak. Huti memesan makanan ini kepadaku. Ini makanan kesukaannya. Berani betul Huti memesan makanan pada laki-laki ini. Apakah dia tidak takut diracun? Tapi baiklah, rupanya Kisanak merasa terganggu olehku. Maka baiklah, silakan Kisanak meneruskan perjalanan. Siapa nama Kisanak? Namaku Cancau. Kerjaku sehari-hari berdagang macam-macam kue dan makanan yang lainnya. Tapi rasanya Kisanak bukan orang daerah ini, bukan? Ya. Sebenarnya memang bukan. Aku berasal dari Tiongkok. Cukup jauh perjalanan yang Kisanak tempuh. Ya. Begitulah. Karena aku perlu hidup dan makan. Apakah Kisanak mau mencoba makanan yang aku bawa ini? Terima kasih. Lain kali saja. Baiklah. Silakan. Kalau Kisanak mau meneruskan perjalanan, silakan. Iya. Laki-laki dari Tiongkok itu betul-betul aneh. Dia hanya khusus hidup di sini untuk berdagang makanan. Aku tidak percaya. Pasti dia mata-mata pasukan Tartar. Sudah agak jauh aku berjalan, sehingga sampai di lembah yang indah ini. Aku belum pernah melihat lembah seindah ini. Andai saja tempat pertapaan Ramanda Japa di sini. Bukan main senangnya aku dan Rahayu. Ada sesuatu di belakangku, dan aku yakin bukan binatang buas, tapi langkah kaki manusia. Aku tidak mendengar lagi ada gemerisik semak-semak, tapi aku tidak perlu melihat ke belakang. Aku pura-pura tidak tahu. Kenapa tidak terdengar lagi? Apakah orang yang berada di belakangku sudah pergi? Tapi perasaanku tetap tidak enak. Aku harus melihat ke belakang. Maaf, aku sudah mengganggu kasihkanmu. Dia lagi. Bahkan di siang ini, aku lebih jelas melihat dia. Dia begitu gagah. Tapi kenapa dia tidak memakai pakaian prajurit? Kau rupanya sangat terkejut dengan kehadiranku, Rana Dewi. Tapi aku memang tidak sengaja datang kemari. Tidak apa-apa. Nah, aku permisi dulu. Secepat itu? Apakah ada keperluan lain yang harus dijalani, Kang? Kau lupa namaku? Ya, saya lupa. Maafkan saya. Kau ini aneh, Rana Dewi. Dulu kau ingat betul namaku. Bahkan ketika aku masih di Singasari dulu, kau mencegat aku di jalanan sambil meneriakkan namaku. Pernahkah saya melakukan hal itu, Kang? Iya, pernah. Bahkan kau cegat aku
supaya aku mau kembali ke kerajaan Purwaka untuk melangsungkan pernikahan denganmu. Saya melakukan hal itu? Maaf, saya malu sekali. Rana Dewi? Aku malu kalau kelakuanku dulu seperti itu. Rana! Rana Dewi, tampaknya kau marah padaku. Padahal aku bicara sejujurnya. Tapi... Saya memang malu, karena saya tidak menyangka kalau saya dulu begitu. Iya, kau banyak berubah kulihat. Maaf, saya mau pulang. Kemana? Ke kerajaan Purwaka? Bukan. Bukan? Iya. Apakah kerajaan kalian sudah pindah? Kerajaan Purwaka masih di tempat semula. Cuma saya akan pulang ke rumah orang tua saya. Orang tuamu? Di mana? Di tempat kakang menolong saya beberapa minggu yang lalu. Di sana? Iya. Bahkan laki-laki tua itu adalah Ramanda saya. Oh, itu? Iya. Apakah kalian sedang turun ke bumi ini untuk mencegatku lagi, Rana Dewi? Supaya aku kau bawa ke negerimu untuk kau jadikan suamimu? Kakang, jangan diulang lagi. Saya malu. Maaf, saya permisi. Aneh sikap Rana Dewi tadi terhadapku. Dia lebih banyak malu ditanya daripada menjawab terus terang. Dulu ketika aku berada di dalam kerajaan kakaknya dulu, dia bersikap kasar dan ketus. Bahkan aku seolah-olah tidak dipedulikannya. Walau pada akhirnya, dia ingin aku jadi suaminya. Tapi tadi sikapnya begitu lembut. Persis Wulandari. Aku jadi teringat pada Wulandari. Seharusnya aku sudah bertemu dengan Wulandari. Tapi sampai hari ini belum juga bisa. Apa aku perlu menyusul Rana Dewi? Untuk apa? Dia pasti sudah jauh. Sudah setengah hari perjalanan. Dan lagi kemana aku harus menyusulnya? Bukankah kaum siluman Anda sepertinya sekarang masih sangat cepat hilang mendengarkan dari hadapanku? Sandiwara Radio di Tapi channel yang membuat aku Memori penasaran adalah 80. Sikapnya yang sangat berubah. Sehingga aku berbalik kasihan padanya. Karena dia selalu malu bila ditanyakan sikapnya dulu terhadapku. Lebih baik tidak aku pikirkan dia. Yang penting sekarang bagaimana caranya aku bisa sampai di kampungku. Sudah tinggi rupanya matahari. Kisanak, maaf, hari memang sudah pagi. Ternyata kau lagi yang aku hadapi Kisanak. Betul. Kebetulan aku lewat di sini dan aku melihat Kisanak tidur pula sekali dengan menyandar di bawah pohon seperti ini. Siluman atau manusiakah tukang kue ini? Kisanak, cepatlah kembali ke induk pasukanmu. Kenapa? Karena Senapati sedang gelisah menunggumu di Kisanak. Dari mana kau tahu? Aku baru saja dari sana. Dari sana? Iya, karena aku perlu bertemu dengan Huti. Huti sudah kembali? Sudah sejak kemarin. Laki-laki ini kalau tidak siluman, pasti seorang yang berilmu tinggi. Begitu cepat dia pulang pergi ke barak pasukannya. Ya, pasukanku. Padahal jaraknya sangat jauh. Kisanak, cepatlah Kisanak. Senopati sedang menunggumu. Kenapa kau yang memerintah aku? Maaf, aku tidak memerintah, tidak. Aku hanya memberitahukanmu. Aku tidak perlu pemberitahuanmu. Aku yang mengatur diriku sendiri. Apakah aku harus kembali ke induk pasukanku, ataukah aku harus meneruskan perjalananku? Iya, aku mohon maaf karena aku telah membuatmu marah. Aku permisi. Tapi sebelum kau meneruskan perjalanan, hati-hatilah. Karena sangat berbahaya bagi seorang perwira Singasari untuk berjalan seorang diri di tengah hutan seperti ini. Apalagi negeri ini bermusuhan dengan Singasari. Dharmasraya tidak pernah bermusuhan dengan Singasari. Bahkan kerajaan Dharmasraya banyak membantu Singasari dalam gerakan pasukan Singasari. Kisanak lupa bahwa Kisanak sekarang bukan berada di bumi Dharmasraya, tapi di bumi Pagaruyu. Nah, hati-hatilah. Aku kasihan kalau Kisanak tidak akan kembali lagi ke induk pasukan Kisanak. Bahkan Kisanak tidak akan bisa lagi melihat tanah Singasari. Laki-laki ini betul juga. Hanya dia tidak tahu bahwa aku bukanlah orang yang berasal dari Singasari, tapi aku berasal dari Dharmasraya. Kisanak, kalau Kisanak kembali ke induk pasukan, sebaiknya Kisanak menyimpan segala tanda dan lambang kerajaan Singasari yang Kisanak bawa itu. Aku tidak membawa apa-apa. Bahkan aku berpakaian seperti orang biasa. Tidak mungkin ada orang yang mengenaliku sebagai prajurit Singasari. Anak panah yang Kisanak bawa, ada lambang kerajaan Singasari di kayunya. Oh, iya. Kisanak, aku permisi dulu. Iya. Cukup teliti matanya memperhatikan apa yang aku bawa. Pada suatu hari di dalam perjalanan Batara, pemuda itu juga bertemu dengan Anindya secara tidak sengaja. Bahkan dalam pertemuan itu, sikap Anindya sangat berbeda ketika dia masih bernama Rana Dewi dulu.
sehingga membuat Batara bertanya-tanya di dalam hatinya. Aku jadi penasaran pada laki-laki yang bernama Cancau tadi. Apa sebenarnya yang dimauinya dari aku? Akan aku coba mengikuti dia. Itu dia. Cepat juga dia menuruni tebing ini. Luar biasa. Lompatan-lompatannya menunjukkan kalau dia bukanlah orang biasa, tapi dia berilmu tinggi. Akan aku ikuti dia dari jarak yang jauh. Kenapa dia berhenti? Apakah dia tahu diikuti? Pantas ku cepat pulang pergi ke induk pasukanku, Cancau. Karena kau menunggang kuda rupanya. Setidak-tidaknya, dia sudah bermaksud menipu aku. Karena kudanya dia sembunyikan jauh di bawah sana. Aku perlu berhati-hati terhadap dia. Karena dia bermaksud tidak baik padaku. Bahkan dia juga berilmu tinggi. Sudah setengah hari aku berjalan. Tapi rasanya aku bukan menuju ke induk pasukanku. Tapi aku sedang memasuki daerah yang belum pernah aku kenal. Aku perlu hati-hati. Ada beberapa orang sedang menjaga jalanku. Tampaknya mereka tidak bersahabat terhadapku. Baiklah, aku akan berpura-pura tidak mengerti maksud mereka. Maaf Kisanak, aku mau lewat. Tunggu. Ada apa Kisanak? Siapa kamu? Aku seorang pengembara yang akan melewati daerah ini. Kau tahu daerah apa ini namanya? Tidak Kisanak. Kalau begitu, kau tidak boleh lewat di sini sebelum kami periksa. Apakah ini daerah berbahaya? Bukan, tapi kau memasuki daerah kami, sehingga kau harus kami periksa. Kenapa aku harus diperiksa Kisanak? Karena akhir-akhir ini daerah kami dan daerah sekitar ini sudah tidak aman lagi. Kami mendengar bahwa pasukan Singasari yang dibantu oleh pasukan Dharmasraya sedang mencoba untuk menaklukkan daerah kami. Apa nama daerah ini Kisanak? Ini bernama Dusun Manggala. Hutan belantara ini Kisanak namakan dusun. Aku tidak percaya. Jangan banyak bicara kamu. Rimbas, periksa dia. Tunggu. Aku tidak mau diperiksa. Karena ini bukan sebuah dusun. Ini hutan belantara. Sehingga tempat ini adalah tempat tak dikuasai oleh siapapun. Banyak bicara kamu. Ayo, letakkan buntelanmu itu. Kan sudah aku bilang, aku tidak mau diperiksa. Kalau kau tidak mau diperiksa, maka nyawamu yang akan aku periksa. Pandai juga kau mengelakkan pukulanku ya. Tapi cobalah yang ini. Orang ajar. Ini tendanganku kau elakkan seenakmu. Aku tidak mencari musuh dengan kalian. Apalagi kalian tidak aku kenal. Kenapa aku diperlakukan kasar begini? Rupanya kau ingin berkenalan dengan aku. Nama aku Rimbas. Tapi kenalkanlah dulu jurus pertamaku yang sangat berbahaya ini. Dan awas! Itu perkenalanku dengan kau, Rimbas. Kenapa yang lain hanya melihat saja? Ayo, cabut senjata kalian. Serbu dan ringkus laki-laki ini. Rupanya kalian akan mengeroyokku, Kami bukan mengeroyokmu, tapi kami akan memeriksa. Apakah isi perutmu cukup kuat menerima sabetan senjata ini? Aku harus hati-hati. 5 orang yang mengepungku ini dengan 5 buah senjata yang beragam. Ayo, serbu dia! Laki-laki yang bernama Rimbas cepat menyodok Batara dari samping kanan dengan kepalan tinjunya. Ketika Batara memiringkan tubuhnya ke kiri, namun Rimbas salah duga karena sambil memiringkan tubuhnya ke kiri, Batara menyambut serangan Rimbas itu dengan sebuah kepalan tangan juga, sehingga beradulah kepalan mereka dengan keras. Rimbas terpekik karena kepalan tangannya seperti menghantam sebuah besi. Melihat Rimbas kesakitan, maka kawan-kawannya yang lain meningkatkan serangan mereka kepada Batara. Bahkan Batara seolah-olah dikurung oleh ratusan senjata. Namun Batara bersikap tenang. Dia tidak mau gegabah keluar dari kurungan senjata-senjata tajam itu, sehingga seluruh senjata tajam tersebut tidak ada yang mengenai kulit Batara. Melihat kejadian itu, Au yang bertindak sebagai pemimpin dari 5 orang tersebut meningkatkan pula serangannya. Dia bukan saja menyerang dengan tombak kembarnya, tapi dia mencabut 10 belati yang sudah dilemparkan ke arah Batara. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Batara mendahului menyerang Au dengan tendangan kaki kanannya. Tendangan itu tidak diduga sama sekali oleh Au, karena Batara berdiri dengan sebelah kaki. Namun Batara sudah terbiasa melepaskan tendangan dalam keadaan yang sulit, sehingga tendangannya tepat mengenai dagu Au. Au jatuh terpental ke belakang, dan Au tampaknya pingsan. Kawan-kawan Au terhenti sejenak melihat kejadian itu. Mereka tidak menyangka kalau pimpinan mereka semudah itu ditaklukkan oleh Batara. Melihat lawannya sedang terkesima, Batara tidak menyia-nyiakan kesempatan.
Dengan cepat dia beri tendangan beruntun kepada 3 orang yang sedang berdiri itu, sehingga ketiganya tersungkur ke tanah. Batara sudah siap melancarkan serangan yang mematikan terhadap lawan-lawannya. Tapi tampaknya mereka tidak berani lagi meneruskan perlawanan. Bahkan mereka menghaturkan sembah kepada Batara. Batara seorang yang berjiwa kesatria, tidak mau melakukan serangan lagi terhadap lawan-lawannya, karena tampak lawan-lawannya sudah menyerah kalah. Bangunlah kalian. Ampun Kisana. Ampun Kisana. Kami tidak berani lagi Kisana. Jangan hukum kami ya. Aku tidak akan menghukum kalian. Bangunlah. Iya. Dan duduklah. Baik Kisana. Duduklah di sini. Bersama dengan kawan-kawanmu. Kepalaku pusing. Sebentar lagi pusingmu akan hilang. Aduh, tanganku. Mari, semua duduk di hadapanku. Ya, Kisana ya. Aduh. Aku mohon jangan dihukum ya Kisana ya. Siapa yang mau menghukummu? Aduh, tanganku sakit. Sekarang aku tanya pada kalian. Siapa yang menyuruh kalian mencegatku? Hah? Ayo jawab. Ayo jawab. Jawab Ayo. Jawab. Tidak ada Kisana. Ya, tidak ada. ada. Kamu yang memimpin kawan-kawanmu ini kan? Betul Kisana. Siapa namamu? Namaku Awu. Siapa yang menyuruh kamu dan kawan-kawanmu ini untuk mencegatku? Tidak ada Kisana. Ampun Kisana. Ayo bilang. Siapa yang menyuruhmu untuk mencegatku? Siapa? Bilang. Siapa? Orang yang siapa? Orang yang memakai kedok tadi Kisana. Aku tidak tahu ada yang lewat di hutan ini tadi. Ada Kisana. Orang itu menunggang seekor kuda hitam. Betul begitu? Iya betul Kisana. Aku berani sumpah. Kalau kau bohong, maka lehermu ini akan aku patahkan. Aduh, ampun Kisana. Aku tidak bohong. Lalu kenapa kalian percaya pada orang yang tidak kalian kenal? Karena ilmunya tinggi, sehingga kami takut. Berilmu tinggi? Iya. Jangan-jangan. Baiklah. Kalau begitu aku bebaskan kalian. Terima kasih Kisana, terima kasih. Terima kasih banyak. Kami berhutang nyawa pada Kisana. Terima kasih. Kenapa kamu masih meringis? Masih sakit tanganmu ya? Sakit Kisana, sakit. Aduh. Mari aku urut. Iya. Tanganmu pasti keselio. Iya. Kau harus tahan sakitnya sedikit. Iya. Bagaimana? Iya, sudah agak enakan. Nah, aku tinggal kalian. Aku akan melanjutkan perjalananku. Terima kasih Kisana, terima kasih. Dan kalau boleh kami tahu siapa nama Kisana yang sakti ini? Namaku Batara. Oh, Batara. Kami mau mengajukan permohonan. Apa permohonan kalian itu? Apakah boleh kami menjadi pengikut Kisana? Jangan. Jaga sajalah dusun kalian ini. Tapi kami ingin sekali ikut Kisana. Kami berlima akan mengabdi pada Kisana. Jangan. Tugasku lain. Nanti kalian akan bingung. Nah, aku berangkat. Silakan Kisana. Silakan. Dan kalau Kisana kapan-kapan lewat di sini lagi, silakan mampir di dusun kami. Betul Kisana. Mana dusun kalian itu? Itu di bawah sana. Ya, itu. Iya. Kalau aku kebetulan lewat lagi, aku akan mampir ke dusunmu, Awuk. Terima kasih Kisana. Wah, anak kita ini aneh-aneh sekali. Aneh bagaimana, Ki? Kau lihat, belum apa-apa rambutnya sudah tumbuh panjang. Mana? Lah itu. Jangan kasar begitu. Nanti dia bangun. Aku ingin menghitung berapa banyak rambutnya ini, Ki. Hitunglah, tapi perlahan-lahan. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Ada 7 lembar, Ki. Iya. Aku sudah lihat kau menghitung. Aneh ya, Ki. Itulah, padahal baru beberapa hari dia kita bawa kemari. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, paling-paling umur bayi ini baru 1 minggu, Ki. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia kencingi aku, Ki. Itu karena kau cerewet dari tadi. Cerewet bagaimana? Dari tadi kau bicara soal rambutnya saja. Dan bicaramu keras sekali.
Sehingga dia selalu bangun dari tidurnya. Aki, yang penting aku suka pada anak ini. Walaupun dia aneh. Siapa bilang aku tidak suka? Aku bahkan lebih sayang padanya daripada kamu. Ki, biar sini aku gendong. Mungkin dia kepanasan di dalam rumah ini, Ki. Biar saja di sini. Nanti dia masuk angin kalau dibawa keluar. Ki, di sini panas. Siapa bilang panas? Dinding gedeknya saja besar-besar bolongnya, sehingga angin masuk kemari. Biar aku bawa keluar saja, Ki. Supaya dia tidak menangis terus. Bawalah. Cuk, sayang. Diam ya, nak ya. Bagaimana, Nyai? Kenapa bayi itu tambah keras nangisnya? Mungkin dia haus, Ki. Akan aku ambilkan susu kambing di dapur ya. Jangan kau kasih susumu. Kau bukan ibunya. Dan lagi kau sudah tua, Nyai. Kau sudah peot. Biar dia diam untuk sementara, Ki Cikut. Mana dia diam. Malah nangisnya bayi itu semakin keras. Mungkin dia ingat ibu dan bapaknya, Ki. Alah, kau betul-betul ibu dan bapaknya datang kemari. Mau kau memberikan bayi ini? Ya tentu saja tidak, Ki. Ya sudah, jangan diingat-ingat lagi tentang ibu bapaknya. Ayo, Ki. Cepat ambilkan susu kambing itu. Iya. Cuk. Iya, Me sayang ya. Kenapa kamu menangis terus, nak? Kamu lapar? Haus? Tunggu ya. Minum sedang diambilkan oleh Ki Cikut. Wah, Nyai Rai. Aduh, susunya habis. Yang di dalam batok itu bagaimana, Ki? Iya. Bagaimana ya, Ki? Tunggu sebentar. Akan aku perahkan dulu susu kambing di sawah ya. Mulai diam dia, Nyai. Dia mulai diam, Ki. Iya. Mungkin hatinya senang mendengar aku memerah susu kambing. Aki, ada orang yang datang kemari, Ki. Siapa, Nyai? Mungkin bapak bayi ini, Ki. Kau ini suka menebak-nebak. Lihat saja, bayi ini jadi diam karena dia tahu bapaknya datang, Ki. Iya. Tapi aku tidak akan memberikan bayi ini, Ki. Ya, jangan berikan. Kalau laki-laki itu memintanya bagaimana, Ki? Bilang saja anak kita. Mana mungkin dia percaya, Ki, kalau bayi ini anak kita. Kita kan sudah tua, Ki. Tidak mungkin akan punya anak. Iya. Sedangkan waktu muda saja kau mandul. Apalagi sudah tua begini. Kau yang mandul, Ki. Kau yang mandul, Nyai. Kau, Ki. Kamu. Kau. Dia sudah dekat. Lalu bagaimana ini, Ki? Tidak ada jalan lain. Bilang saja bayi ini anak kita. Kalau dia memaksa. Dia harus langkahi dulu mayatku. Baru dia bisa mengambil bayi ini, ngerti? Baiklah. Aku juga begitu, Ki. Lihat, Ki. Laki-laki muda ini tersenyum pada kita. Iya. Karena dia akan membujuk kita menyerahkan bayi ini. Selamat siang, Aki. Siang. Perlu apa kisah anak? Aku mau bertanya, Aki. Tanya apa? Apakah betul ini jalan ke perbatasan Dharmasraya? Iya. Betul. Tapi masih jauh. Terima kasih, Aki. Syukurlah, Ki. Dia tidak menanyakan tentang bayi ini. Kau lihat, Nyai. Matanya melotot melihat bayi dalam gendonganmu itu. Iya, Ki. Pasti tadi dia hanya berpura-pura menanyakan jalan. Wah, bayi ini gemuk sekali dan wajahnya lucu sekali. Ini bayiku, Kisana. Oh, jadi Nini masih punya bayi setua ini? Iya, masih. Dan ini bapaknya. Iya. Aku bapak bayi ini. Wah, alangkah senangnya Nini dan Aki ini masih punya momongan walaupun sudah setua ini. Rambut bayi ini sudah ada beberapa lembar yang panjang. Iya, memang begitu. Berapa umur bayi ini, Ki? Baru 1 minggu. Wah, bayi ini lain dari bayi yang lain yang pernah kulihat. Bayi ini memang lain. Dan anak kami yang lain juga begitu. Oh, kakak-kakaknya juga begitu? Iya.
Ada yang tiba-tiba sudah tumbuh giginya, ada yang tiba-tiba sudah bisa bicara, bahkan ada yang tiba-tiba sudah bisa berjalan. Oh, begitu ya? Iya. Aduh, lucu sekali ini ya. Kenapa? Bayi Aki ini tidak mau aku pegang. Dia seperti menampar tanganku. Begitulah kebiasaan bayi kami ini, Kisanak. Jadi Kisanak harus hati-hati. Jangan dekat-dekat dan jangan coba-coba menggendong bayi ini. Iya, Ki. Baiklah, aku permisi dulu. Iya. Wah, lega aku, Ki. Aku juga, Rai. Tapi kenapa Aki bilang bahwa anak kita banyak? Dan Aki sebutkan bahwa setiap anak kita itu aneh-aneh. Supaya laki-laki itu tadi percaya kalau bayi ini punya kakak yang juga aneh waktu kecilnya, Nyai. Benar juga ya, Ki. Memang harus begitu, sehingga dia tidak yakin lagi kalau bayi ini adalah anaknya. Untung tadi dia tidak menanyakan siapa nama bayi ini. Oh, iya ya. Kita belum memberi nama pada anak ini. Bagaimana kalau kita beri nama si Menik saja, Ki? Jangan. Nama itu tidak bagus. Lalu siapa, Ki? Kita beri nama si Adit. Kenapa harus si Anit? Bagus kalau namanya itu Menik, Ki. Anit berarti waktu kita temukan dia sedang berada di bawah atap langit. Jadi dia beratapkan langit, bukan atap rumbia seperti gubuk kita ini. Jadi kita namakan Anit, begitu? Iya. Anit. Anit sayang. Aki, dia menangis lagi. Dia rupanya tidak mau dipanggil Anit, Ki. Cicikut, rasanya malam ini agak aneh ya, Ki. Iya ya, rasanya malam ini agak mengerikan. Angin malam ini terasa agak dingin. Sehingga bulu tengkukku berdiri, Ki. Nyai, ayo kita masuk. Nanti bayi itu masuk angin. Iya, Ki. Sudah, Ki. Ayo masuk ke dalam. Iya. Kedua suami istri yang sudah tua itu sangat sayang pada bayi yang didapat dari kuburan Ati. Mereka sehari-hari sangat sibuk mengurus bayi yang memang tampak mungil dan lucu. Hanya saja 7 lembar rambut yang sudah tumbuh panjang di kepala bayi itu, bahkan sangat panjang, melebihi panjang tubuh bayi itu sendiri, sehingga Aki Jikut dan Nyai Rahi sangat heran. Setelah letih memomong bayi yang mereka beri nama Anit, maka keduanya tertidur pulas, sementara di kejauhan masih terdengar lolong anjing. Aki, ada yang datang, Ki. Mana, Nyai? Itu. Wah, perempuan muda. Jangan-jangan ibu bayi ini, Nyai. Wah, bagaimana ini, Ki? Jangan pegang. Mana datangnya malam-malam begini. Nanti bayi itu dibawa malam hari jadi masuk angin. Aki Jikut? Iya, aku bernama Jikut. Dan ini Nyai Rahi? Betul. Kenapa kamu tahu nama kami berdua? Tentu saja aku tahu. Karena Aki dan Nini yang mengurus bayi ini. Tapi ini bayiku. Nini tidak usah berbohong padaku. Aku tahu Nini dapat dari mana bayi itu. Tapi aku tidak akan meminta bayi itu. Terima kasih. Aku hanya mohon supaya dirawat dengan baik. Tapi bayi itu memang bayi kami. Aki, kamu jangan bohong. Karena aku tahu siapa bayi itu dan dari mana asalnya. Kau siapa sebenarnya? Berani-beraninya kau mengatur bayi kami ini. Rupanya kau mau tahu siapa aku ini. Baik, namaku Rompang. Apalagi yang akan kau tanyakan padaku? Dari mana asalmu? Aku berasal dari hulu Sungai Tembesi. Kalau begitu kau bukan orang sini, sehingga kau tidak tahu persis siapa bayi ini. Kau rupanya laki-laki keras kepala. Kau mau mencoba membohongi aku? Aku bukan membohongimu, tapi hulu Sungai Tembesi sangat jauh dari tempat ini, sehingga tidak mungkin kau tahu asal-usul bayi ini. Aku tidak mau lagi mendengar kau berbohong. Aku hanya datang untuk menitipkan bayi ini pada kalian berdua. Bayi ini milikku.
Jadi tidak berhak kau menitipkan bayi ini pada kami karena kau bukan pemilik bayi ini. Kau rupanya perlu dihajar, Aki. Kenapa, Ki? Kok Aki jatuh dari balik-balik ini? Kenapa, Ki? Aki. Aku mimpi, Nyai. Mimpi apa, Ki? Mimpi apa? Mimpi. Tunggu dulu. Aduh. Yang mana yang sakit, Ki? Yang mana? Kakiku. Aduh. Sudah. Jangan ditarik begitu, sudah. Anda sekarang masih Bagaimana? mendengarkan Sandiwara Sekarang sudah Radio enakan? di channel Memori 80. Ya, sudah. Aduh. Aki mimpi apa? Aku bermimpi bahwa ada perempuan datang ke rumah kita ini. Lalu? Dia bilang bahwa bayi itu dia tahu asal usulnya, Nyai. Lalu Aki bilang bagaimana? Ya, aku bilang tidak. Bayi ini milikku. Bayi Lalu, ini anakku. Lalu bagaimana, Ki? Dia marah, Nyai. Dan aku ditempelengnya sehingga aku jatuh dari bale-bale ini. Sudahlah, Ki. Itu kan cuma mimpi. Tapi Nyai, rasanya mimpi itu jelas sekali. Bahkan dia memberitahukan namanya. Memberitahukan namanya? Namanya Siapa, Ki? Namanya Rompang, Nyai. Rompang? Iya. Masih muda atau sudah tua dia, Ki? Masih muda. Pasti ibu bayi ini, Ki. Tapi tinggalnya jauh, Nyai. Di mana dia tinggal? Di hulu sungai Tembesi. Tenda-tenda pasukan Singasari sudah tampak jelas dari atas bukit ini. Aku memang harus kembali ke sana. Aku tidak boleh meninggalkan pasukan itu. Walaupun sebenarnya aku sudah sangat rindu pada kampung halamanku. Walaupun bagaimana, aku bukan membela Singasari, tapi aku berperang membela kerajaan Dharmasraya. Karena Dharmasraya akan diserbu oleh pasukan Tartar. Dan kenyataannya, setelah sampai di sini, tidak ada pasukan Tartar. Yang diperangi adalah kerajaan-kerajaan di sekitar Dharmasraya yang membangkang. Aku bahkan cukup bahagia karena aku secara tidak langsung sudah berperang di bawah panji-panji Dharmasraya. Namun sayang, pasukan tempatku bergabung ini tidak disertai oleh pasukan kerajaan Dharmasraya. Sedangkan pasukan Singasari yang lain dibantu oleh pasukan Dharmasraya. Tapi tidak apa-apa, aku sudah senang. Aku sudah sampai di sini, walaupun aku belum sempat pulang ke negeriku. Ada seorang yang sedang menunggang kuda di bawah sana. Penunggang kuda itu laki-laki. Ya, laki-laki pedagangku yang bernama Cancau. Pasti dia akan ke tenda-tenda pasukanku. Aku yakin dia itu mata-mata tentara Tartar dan selalu ada alasan mau bertemu dengan Huti. Apakah Huti sudah terbujuk olehnya? Aku tidak boleh membiarkan orang itu bebas berkeliaran di sekitar barak pasukan. Bajingan, sudah sejak tadi aku tunggu dia di dekat barak pasukan ini. Belum juga muncul si pedagangku itu. Apakah dia sedang menambatkan kudanya? Nah, itu dia. Dia datang berjalan kaki, sedangkan kudanya pasti dia sembunyikan di tempat yang jauh. Wah, kita lupanya selalu berjodoh untuk bertemu lagi, Kisanak. Apakah kau mau menawarkan kue lagi padaku? Oh, iya, sudah tentu, Kisanak. Aku membawa kue yang enak-enak untukmu. Dan juga untuk Kuti. Ini, lihatlah. Aku tidak suka kue yang itu. Lalu yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Harganya tidak mahal. Dan rasanya pasti enak sekali. Aku mau kue yang masih kau simpan di pelana kudamu. Pelana kudaku? Yang Kisanak maksud, aku masih menyimpan kue di sana? Iya, di pelana kudamu. Bukankah kau kemari menunggang kuda? Iya. Kisanak memang pantas menjadi seorang perwira. Karena Kisanak tahu keadaan sekeliling Kisanak. Kenapa kudamu harus kau tambatkan jauh dari tempat ini, Cancau? Supaya pasukan Singasari tidak terganggu dengan derap kudaku, Kisanak. Itu alasan yang tidak masuk akal. Betul. Aku tidak bohong. Aku berani sumpah. Pergilah. Pasukan Singasari tidak diperkenankan membeli makanan dari luar. Kisanak mencurigaiku. Aku wajib mencurigai setiap orang yang tidak dikenal berkeliaran di sekitar barak pasukanku. Aku bukan orang tidak dikenal, Kisanak. Huti adalah kawanku. Aku tahu, tapi aku bukan kawanmu. Pergilah. Atau kau akan aku suruh tangkap oleh prajurit-prajuritku. Baik. Aku akan pergi. Tapi ingat, perlakuanmu ini tidak akan aku lupa. Kau mengancam aku? Tidak. Kini aku bertambah yakin kalau dia mata-mata pasukan Tartar. Ribas, laki-laki berkuda itu datang lagi.
Tapi kali ini dia tidak memakai kedok. Kau hafal. Kalau penunggang kuda itu laki-laki yang datang kemarin, Awok? Ya, aku yakin. Kalian kan yang aku beli uang ke maling, ha? Betul, dia Ribas, betul. Iya. Kalian, ayo jawab. Iya. Mana yang lainnya? Mereka sedang pergi mencari damar ke hutan. Iya, pergi. Ternyata kalian tidak bisa menjalankan tugas kalian dengan baik, ha? Laki-laki pengwila Singasari itu ternyata masih hidup. Laki-laki itu terlampau sakti di sana. Itu sebabnya kami tidak sanggup menghabisinya. Aku kan sudah bilang pada kalian, ha? Jangan anggap enteng dia. Kalau perlu satu dusun ini keluar untuk mengeroyoknya. Berapa orang kalian kemarin mengeroyoknya, ha? 5 orang. Ya, Hah? 5 orang. Cuma 5 orang? Iya. Wah, untung kalian masih hidup, ha? Nih, aku beli uang lagi. Tapi kali ini betul-betul dia harus mati, ha? Maaf Kisana. Kami tidak sanggup melaksanakan tugas itu. Kenapa? Apakah uang ini kurang banyak untukmu, Awuk? Bukan masalah uang Kisana. Tapi laki-laki yang akan kami hadapi itu sungguh-sungguh sakti. Suruh keluar laki-laki satu dusun ini untuk mengeroyoknya. Dan aku akan tambah uang ini. Tidak. Kami tidak mau menjalankan tugas itu. Lupanya kau menang tanggung, ha? Kau jangan memaksa kami, Kisana. Kalau kau memaksa kami, maka kami bisa berbuat nekat terhadap Kisana. Aku lang aja. Satu dusun ini keluar mau mengeroyokku. Pergilah cepat Kisana, sebelum orang satu dusun ini mengeroyokmu. Ayo, pergi cepat, Cancau. Kalau kau mau selamat dari bahaya, ayo pergi. Iya. Baik. Aku pergi. Sudah pergi. Sudah pergi. Yang menunggang kuda itu. Dia. Kurang ajar. Iya, kita bunuh saja dia itu. Membuat onar. Tidak usah. Dia tidak akan berani lagi kembali kemari. Apa yang bersembunyi di dekat batu besar itu? Seekor harimau putih. Dan kini dia melihatkan seluruh tubuhnya padaku. Harimau itu berbulu putih. Pasti itu Aki Patok. Celaka. Mereka sudah siap untuk memanahnya. Hei, jangan! Hentikan! Memang tidak baik membunuh binatang senaknya. Kenapa tidak baik, Batara? Apakah kau takut kena sumpah harimau putih itu? Hah? Jangan mempermainkan harimau di daerah ini. Nanti kau betul-betul disumpahinya. Rupanya kau keturunan harimau putih. Sehingga kau tidak mengizinkan kami membunuhnya. Kau jangan bicara begitu padaku, prajurit. Alah, baru jadi perwira kemarin saja. Lagamu sudah seperti seorang senapati. Tutup mulutmu, prajurit. Kalau aku tidak mau, kau mau apa? Sayang kau bukan anak buahku. Kalau kau... Hei, monyet! Jangan pikirkan aku ini anak buahmu atau bukan. Sekarang kalau kau betul-betul berani, ayo kita perang tanding. Ayo lawan, ayo. Ayo! Ayo, Batara! Kau berani atau tidak? Ayo! Kau berani atau tidak? Jangan, kawan, jangan. Batara adalah orang yang pilih tanding. Apakah kau tidak melihat bagaimana dia memimpin pasukannya di dalam peperangan 1 minggu yang lalu? Di dalam perang tanding, adu kesaktian semacam ini berbeda, kawan. Terserahmu lah. Alah, ayo Batara. Maju kau kalau berani. Kau sudah mantap dengan pilihanmu itu, prajurit. Ayo, aku sudah bulat tekad mau menginjak batang lehermu. Kalau begitu baiklah. Ayo, maju kamu. Aku tidak perlu maju. Aku cukup berdiri di sini saja. Ayo sigap. Hiat! Sial, kau tidak kena. Hiat! Aku sudah bilang, Batara bukanlah lawanmu. Kau jangan main-main dengan pedang itu, Kisanak. Nanti akibatnya akan lain. Jangan banyak bicara kau. Mari kita mengadu jiwa. Rupanya kau sungguh-sungguh, Kisanak. Bukan main. Batara mengenakan sabetan pedang itu hanya dengan melompat sedikit ke kanan atau ke atas. Bagaimana? Sudah puas kau? Ayo, cabut pedangmu. Jangan kau hanya mengelakkan seranganku saja.
Maaf, aku kebetulan tidak membawa senjata apa-apa. Kalau begitu, mampuslah kau sekarang. Hentikan! Diam! Apa yang kau lakukan, prajurit? Aku hanya ingin mencoba kehebatan Batara. Kurang ajar! Dari jauh aku perhatikan. Kau menyerang Batara dengan pedangmu itu. Kau tahu siapa dia? Tahu. Kalau begitu, kau telah berani melawan seorang perwira kerajaan Singasari. Maka malam ini, kau akan kuhukum. Siaga perwira. Kau harus dihukum cambuk 50 kali. Jangan, Huti. Maafkanlah dia. Karena dia sebenarnya hanya salah sedikit saja. Dia telah melawanmu, Batara. Itu suatu kesalahan besar. Karena dia telah melawan seorang perwira kerajaan. Bahkan kalau perlu, dia harus dihukum mati. Jangan. Kali ini maafkanlah dia. Dia anak buahku, Batara. Aku tidak mau ada seorang anak buahku yang berkelakuan sebejat itu. Tapi aku mohon, maafkan dia. Pasti ini suatu pelajaran baginya. Prajurit, sini kamu. Iya. Sana. Prajurit tadi siang yang berkelahi padaku. Mau apa lagi dia datang padaku? Batara, ada apa lagi, prajurit? Aku minta maaf atas kejadian tadi sore. Kalau tidak atas permintaanmu, pasti aku sudah dihukum cambuk oleh Huti. Iya, aku sudah memaafkanmu. Terima kasih, Batara. Iya, kita harus bersatu di dalam melakukan tugas seperti ini, prajurit. Jadi jangan cepat terpancing oleh hal-hal yang tidak perlu. Terima kasih, Batara. Iya, aku permisi. Silakan. Ternyata dia cepat sadar bahwa apa yang dilakukannya tadi siang itu adalah salah. Harimau. Apakah Ki Patok yang meraung itu? Batara, apakah pertengkaranmu dengan prajurit kemarin itu bermula dari persoalan seekor harimau? Betul, Huti. Aku melarang beberapa orang prajurit ketika mereka akan memanah seekor harimau putih. Yang lain mau mengikuti laranganku. Tapi dia tidak mau. Bahkan dia mengatakan padaku bahwa aku turunan harimau itu. Sehingga aku keberatan kalau harimau itu dibunuh. Lalu? Ya, aku jelaskan kepadanya bahwa membunuh harimau itu tidak baik. Bisa-bisa malah nanti sebaliknya. Dia yang diterkam harimau itu. Iya. Ada apa, Huti? Apa yang kau katakan itu betul, Batara. Maksudmu? Tadi malam, prajurit itu diterkam harimau putih. Lalu? Dia mati. Mayatnya masih tergeletak di tempat penjagaan. Kau ternyata hebat, Batara. Bukan saja kau ahli dalam ilmu kedikdayaan, tapi kau juga ahli dalam hal-hal yang berurusan dengan binatang buas yang satu itu. Tidak. Aku bukan ahli harimau. Tapi itu hanya kebetulan saja. Ya, tapi kenyataannya begitu. Apakah harimau itu memakan tubuhnya? Tidak. Harimau putih itu hanya menerkam dia. Setelah dia mati, ditinggalkan begitu saja. Ki Patok. Rupanya dia tidak mau melihat aku dihina begitu saja di depannya. Mari kita lihat mayat prajurit itu. Mari. Mana mayatnya? Mana? Itu. Itu mulutnya robek tuh. Kasihan. Akhirnya dia dihukum oleh perbuatannya sendiri. Huti, apakah aku boleh bertanya? Tentang tewasnya prajurit itu, Batara? Bukan. Soal apa? Tentang seorang pedagang kue dari Tiongkok. Oh, dia. Cancau kan yang kau maksud? Iya. Kenapa dia? Kau berkawan dengan dia? Hanya kenal sepintas saja. Kenapa? Tampaknya dia bukanlah orang yang hanya sekedar pedagang kue, Huti. Kau rupanya sudah tahu juga siapa dia. Aku tidak tahu betul siapa dia dan apa pekerjaan dia yang sebenarnya. Tapi aku menaruh curiga padanya. Aku juga. Sehingga aku ingin menjebak dia. Jadi kau juga mencurigai dia sebagai mata-mata dari pasukan Tartar? Betul. Bahkan sejak aku kenal pertama dengan dia di pelabuhan Batanghari dulu, aku sudah menaruh curiga padanya. Dari mana kau tahu kalau dia itu mata-mata tentara Tartar? Sewaktu aku membeli makanan yang dia jual padaku, makanan itu ada racunnya. Dari mana kau tahu makanan itu ada racunnya? Ketika makanan itu aku makan. Hah? Jadi kau keracunan ketika kau makan makanan itu? Iya. Lalu aku muntahkan. Dan ketika muntahku dimakan oleh anjing, maka seketika itu juga anjing itu mati. Luar biasa. Ya, sejak itu aku tahu bahwa dia selalu mengincar aku. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Bahkan dia aku jadikan kawan. Karena aku perlu keterangan dari dia. Nanti, kalau aku sudah tidak perlu, maka akan kubunuh dia. Kau hebat, Huti. Kau punya ilmu penawar racun di dalam tubuh. Kau kenal dia di mana, Batara? Sejak kau pergi, sudah beberapa kali aku bertemu dengannya. Bahkan sudah beberapa kali pula, aku selalu dibayanginya dalam tugasku pergi melakukan pengintaian. Kau tahu, kenapa dia berbuat begitu padamu? Mungkin dia mau membunuh aku. Tepat sekali. Karena sekarang kau sudah menjadi perwira pasukan, sehingga dia ingin membunuh pula. Tapi 2 hari yang lalu aku mengusirnya dari tempat kita ini. Dan dia pergi? Iya, dia mau pergi. Berarti
dia tidak mau beradu otot denganmu. Begitu ya? Kalau begitu, aku rasa dia tidak akan mau lagi datang kemari, Batara. Karena dia mulai tahu siapa kau sebenarnya. Kalau saja ada Kiranjo di sini, pasti laki-laki itu sudah lama mati. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau sudah bisa menggantikan kedudukannya. Tapi dia memang seorang perwira yang handal. Setiap medan perang, kalau ada Kiranjo, maka kita bisa menjamin bahwa perang itu pasti akan kita menangkan. Iya, memang begitu. Dan sebenarnya banyak sekali perwira-perwira tangguh yang dikerahkan oleh Sri Baginda Kertanegara untuk menghadang gerak maju pasukan Tartar yang akan menyerbu negeri ini. Sehingga boleh dikatakan kerajaan Singasari menjadi kosong. Singasari sekarang hanya punya perwira-perwira yang tidak punya pengalaman perang. Iya, bahkan gerakan pasukan Singasari yang dipimpin oleh Ki Sono Keling dan Ki Kunjara dulu lebih hebat lagi. Mereka dapat menaklukkan Dharmasraya ini. Dua nama itu tidak bisa aku lupakan, karena mereka lah yang dulu menjadi lawan besarku. Di mana sekarang kedua perwira tangguh itu, Huti? Ki Sono Keling dan Ki Kunjara sedang berada di sebelah kiri Pulau Andalas ini. Mereka dan pasukannya merencanakan akan masuk dari sana untuk menikam Aceh. Tapi sayang, semua gerakan pasukan Singasari sudah terhenti, menunggu berita dari Keraton Singasari di Tanah Jawa. Apakah pemberontakan Kediri itu dapat dipadamkan? Biasanya dapat. Kediri sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Mereka berani menyerang karena seluruh kekuatan pasukan Singasari sedang berada di luar keraton. Jangan-jangan Kediri berhasil menaklukkan Singasari, Huti? Tidak mungkin. Percayalah. Bahkan 2 hari yang lalu, aku bertemu dengan Kiranjo bersama dengan pasukan yang dipimpinnya. Kiranjo mengatakan bahwa Pagaruyung sudah akan menyerah. Mereka telah mendapat serangan hebat dari pasukan Kiranjo. Rupanya Pagaruyung sudah terjepit dari segala arah oleh kita. Iya. Yang mengkhawatirkan aku malah bukan Kediri, Batara, tapi pasukan Tartar. Kenapa sampai sekarang mereka tidak masuk kemari? Jangan-jangan mereka berubah arah karena tahu pemusatan kekuatan Singasari berada di Dharmasraya ini. Apakah mereka menuju Keraton Singasari maksudmu? Betul. Dan menurut Cancau, pasukan yang dikirim oleh Kubilai Khan itu sangat besar dan kuat. Tapi aku tidak begitu yakin. Karena Cancau bicara begitu padaku, supaya kita merasa gentar terhadap pasukan Tartar. Hebat juga cara Cancau itu mempengaruhi Huti. Iya, lebih gila lagi Batara. Pernah Senopati dikirim makanan oleh orang yang tidak dikenal. Dan makanan itu ada racunnya. Kapan kejadian itu, Huti? Sudah lama juga. Jangan-jangan itu perbuatan Cancau. Ya, aku juga berpikir begitu. Tapi Cancau belum perlu kita singkirkan. Kita masih perlu keterangan-keterangannya. Hanya yang menjadi teka-teki kita, siapa di antara prajurit kita yang menjadi orang suruhannya. Sehingga dia begitu mudah masuk ke tempat Senopati. Apakah pengawal pribadi Senopati yang melakukannya? Sudah diperiksa, tapi tidak ada bukti yang nyata. Bahkan para pengawal pribadi Senopati adalah orang-orang pilihan yang tidak mungkin berkhianat. Tapi anehnya, kenapa aku tidak tahu ya? Waktu itu kau belum menjadi perwira pasukan, sehingga memang tidak tahu. Karena berita itu memang sengaja tidak disebarluaskan, supaya lebih mudah menangkap prajurit yang diperalat oleh Cancau. Apakah Senopati tahu kalau Cancau itu berbahaya? Ya, tahu. Tapi Senopati masih menunggu saat yang tepat. Pendapat Senopati sama dengan aku. Selama Cancau masih kita butuhkan keterangannya, kita tidak berbuat apa-apa terhadap Cancau. Kenapa siang ini panas sekali? Tidak ada angin sedikit pun bertiup. Biasanya di tengah sawah begini banyak angin bertiup perlahan-lahan. Rasanya tubuhku kering oleh panas ini. Ya, padahal belum seluruhnya aku pacul sama aku. Siapa itu? Istriku kah? Tidak mungkin. Istriku pasti sedang memomong si Anit di rumah. Apa tidak salah penglihatanku? Ini perempuan yang datang dalam mimpiku. Dia berdiri di hadapanku. Aki Jikut? Iya, Nyai. Masih kenal padaku? Heran. Kenapa dia bertanya begitu? Padahal aku baru bertemu dengan dia dalam mimpiku. Masih kenal padaku? Di mana kita pernah bertemu ya? Pura-pura tidak tahu, Aki. Bukankah bertemu dengan aku di dalam mimpi? Iya. Kenapa dia tahu? Dia ini jin atau manusia? Bagaimana keadaan Anit? Dia sehat-sehat saja. Bagus, jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia dilukai orang. Oh, tidak, Nyai. Tidak mungkin ada orang akan mencederai anak sekecil itu. Ada saja. Masa iya, Nyai? Betul, Aki Jikut. Bahkan orang itu tidak lama lagi akan datang kemari.
Siapa orang itu, Nyai? Dia itu perempuan yang sudah tua. Tanda-tandanya mudah sekali dikenali. Tangan kirinya buntung, sedangkan kakinya lumpuh. Oh, jadi dia bisa berjalan sampai kemari, Nyai? Dia sakti. Sehingga walau kakinya lumpuh, dia bisa sampai kemari. Oh, celaka. Jangan takut. Kalau dia datang, suguhi minuman untuk dia. Lalu masukkan bubuk racun ini ke dalam minumannya. Iya, Nyai Rompang. Nah, aku pergi. Iya, Nyai. Dan ingat, kalau sampai bayi itu kenapa-kenapa, kau dan istrimu akan aku gantung. Dengar? Iya, Nyai, iya. Mimpikah aku tadi atau tidak? Rasanya aku tidak mimpi. Aku masih berada di tengah sawahku. Tapi kemana perempuan yang bernama Rompang tadi? Kenapa tiba-tiba dia hilang dari hadapanku? Tapi bungkusan racun ini ada di tanganku. Siapa Nini yang baik ini? Aku bernama Nyi Sepi. Nyi Sepi? Oh, kalau tidak salah, aku pernah mendengar nama Nyi Sepi dari Wulandari. Jadi Aki Japaka yang berdiri di hadapanku ini? Betul, Nyi. Tidak sia-sia aku menempuh perjalanan sejauh ini. Jadi Nyi Sepikah Guru Wulandari? Betul, Aki Japa. Aku sudah mendengar berita tentang Wulandari di pertapaan ini. Tetapi aku tidak percaya. Sehingga aku cari pertapaan ini sampai kemari. Di mana Nyi Sepi mendengar bahwa kami berada di lereng gunung ini? Nantilah aku ceritakan, Aki. Karena ceritanya panjang sekali. Kini aku sudah tidak sabar. Ingin bertemu dengan muridku yang sudah menjadi petapa. Wulandari sedang pergi, Nyi Sepi. Pergi? Iya, betul, Nyi Sepi. Dia pergi sudah lama juga. Karena dia mengejar burung gagak yang menciderai dan menyerang anakku. Celaka. Masih ada juga bencana itu. Siapa Nini ini, Ramanda? Wulandari. Betulkah kau ini Wulan? Maaf Nini, saya bukan Wulandari. Saya Anindya. Kau jangan bohong pada aku, Wulan. Apakah kau tidak rindu pada gurumu ini? Atau kau mau bermain-main dulu padaku? Lihatlah wajah saya. Tunggu. Jangan tersenyum dulu kamu, nak. Ya, baik Nini. Betul, kau bukan Wulandari. Karena di tepi bibirmu tidak ada tai lalatnya. Betul, Nini. Itulah yang membedakan saya dan Wulandari. Jadi, kemana aku harus mencari Wulandari, Aki Japa? Kami juga bingung. Kemana harus mencari Wulandari? Karena kami juga sedang menunggu kedatangannya. Ingin rasanya aku memelukmu, Anindya. Karena kau mirip betul dengan muridku itu. Nini yang baik. Kalau Nini tidak keberatan, apakah Nini mau bermalam di tempat kami ini? Tawaranmu baik sekali, Anindya. Sehingga aku ingin menginap di sini. Tetapi aku harus pergi, nak. Aku harus mencari Wulandari. Karena aku khawatir anak itu dapat bahaya. Bukankah Nini masih letih? Tidak apa-apa. Aku sudah biasa berjalan jauh sepanjang hari. Sehingga aku tidak pernah lagi merasakan letih yang melilit diriku. Nini, apakah Nini betul-betul ingin berangkat sekarang juga? Betul, Aki Japa. Nini ini masih letih. Bagaimana kalau besok pagi Nini pergi mencarinya? Sehingga Nini bisa beristirahat semalaman di sini. Aku merasa tidak tentram. Karena Wulandari berjalan dalam keadaan bahaya. Dalam bahaya? Betul begitu, Nini? Mungkin begitu, Anin. Aku hanya mengatakan apa yang terasa di dalam hatiku. Sehingga aku merasa gelisah sepanjang hari. Sebenarnya dia pergi tidak lama, Nini. Karena Wulandari masih berpakaian seorang petapa. Tapi, entah kenapa. Sampai hari ini, Wulandari belum juga muncul. Namun menurut apa yang aku rasakan, Wulandari dalam keadaan selamat, Nini.
Dia tidak kurang suatu apapun. Terima kasih, Aki Japa. Aku permisi. Baiklah, Nini. Anindya, kau betul-betul mirip dengan muridku. Aku ingin sekali memelukmu. Bolehkah? Kenapa tidak boleh, Nini? Silahkan saja. Walau saya baru mengenal Nini sekarang, saya sudah merasa dekat dengan Nini. Nak, kau betul-betul mirip dengan muridku. Wajahmu, tinggimu, kulitmu, dan rambutmu. Semuanya mirip dengan muridku. Hanya di tepi bibirmu saja tidak ada tai lalatnya. Kalian seperti pinang dibelah dua. Entah kapan lagi kita bisa bertemu, Anindya. Entah kapan lagi aku bisa memelukmu seperti tadi. Nini, kalau saja Nini mau menginap di sini, kita pasti akan bisa berbincang-bincang lebih lama. Tambah lama aku di sini, tambah rindu aku pada muridku. Karena aku selalu bertemu denganmu. Biarlah aku pergi. Nanti aku pasti kembali bersama dengan Wulandari kemari. Jadi, Nini tetap akan pergi sekarang juga? Iya, Anindya. Aku permisi. Silakan, Nini. Luar biasa, Ramanda. Hanya dalam 2 kali mengayunkan tangan kanannya, Nini itu sudah melayang jauh ke bawah sana. Iya, luar biasa. Ternyata Guru Wulandari berilmu tinggi. Ramanda, andai saja Ramanda mengizinkan saya mencari Wulandari, saya akan menemani Nini itu pergi. Kasihan dia, lumpuh, sedangkan tangan kirinya sudah tidak ada. Anindya, mereka itu orang-orang berilmu tinggi. Bukan tandinganmu untuk menemani Nini itu berjalan mencari muridnya. Iya, Ramanda. Ramanda tidak tahu kalau saya juga sudah mempunyai ilmu yang sama baiknya dengan ilmu yang dimiliki oleh Wulandari. Duduklah kalian. Baik, Yang Mulia Senopati. Baru saja aku menerima laporan dari seorang prajurit Sandi bahwa pasukan yang dipimpin oleh Kisono Keling bersama dengan Ki Kunjara sudah memasuki Pagaruyung, sehingga kerajaan itu menjadi taklukan Singasari. Ya, Yang Mulia Senopati. Tugas kita menjadi berkurang dengan jatuhnya kerajaan itu ke dalam kekuasaan Singasari. Walau ada di antara mereka yang melarikan diri karena mereka tidak mau tunduk kepada perintah Yang Mulia Baginda Kertanegara. Iya, Yang Mulia Senopati. Jadi kita tidak usah mengejar orang yang membangkang terhadap Singosari itu. Biarkanlah mereka lari ke dalam hutan belantara. Karena tidak lama pun mereka akan mati di mangsa binatang buas. Siapa yang melarikan diri itu, Yang Mulia Senopati? Aku belum tahu nama mereka. Tapi yang jelas, mereka adalah orang dalam keraton sendiri. Kalau boleh saya tahu, Yang Mulia, kemana kerabat keraton itu melarikan diri? Mereka bergerak ke arah kerajaan Darmasraya, sehingga rasanya tidak ada jalan untuk selamat bagi mereka. Senopati itu tidak tahu kalau di dalam keraton Darmasraya sendiri ada juga orang yang tidak senang terhadap Singasari. Dan mungkin kerabat keraton Pagaruyung itu sedang mencari hubungan dengan orang-orang yang tidak senang dengan Singosari di dalam keraton Darmasraya. Jadi kita sekarang akan bergerak ke arah utara. Kita akan menghadang pasukan Tartar yang mungkin akan mendarat di dekat Selat Malaka. Aku jadi bertambah jauh dengan Darmasraya. Mulai besok, seluruh pasukan aku perintahkan membongkar tenda-tenda yang dipasang di sini. Lalu kita berangkat ke utara. Semoga kita bisa bertemu dengan pasukan Kiranjo, sehingga pasukan kita akan bertambah kuat. Baik, Yang Mulia Senopati. Yang Mulia Senopati, ada seorang prajurit Sandi yang akan menghadap. Masuk! Perkenankan hamba menghadap Yang Mulia. Berita apa yang kau bawa, prajurit? Kerabat keraton Pagaruyung yang melarikan diri sedang bergerak menyisir di sebelah barat kita, Yang Mulia Senopati. Lalu? Rombongan kerabat keraton itu membawa pasukan yang kuat. Pasti mereka mengadakan gerakan yang merugikan kita. Bukan begitu, prajurit? Betul, Yang Mulia Senopati. Mereka melakukan penyerangan-penyerangan di dusun-dusun kecil yang mereka lalui. Bahkan dusun-dusun kecil itu adalah dusun yang telah kita kuasai, Senopati. Kurang ajar. Mereka seolah-olah memancing kita supaya kita mengejar mereka, sehingga kita tidak jadi bergerak ke arah utara untuk bergabung dengan pasukan Kiranjo. Apakah kekuatan mereka besar, prajurit? Tidak, Yang Mulia. Bahkan kekuatan mereka itu sangat sedikit. Tapi tampaknya prajurit-prajurit yang mendampingi mereka adalah prajurit-prajurit pilihan, sehingga banyak dusun-dusun yang mereka taklukkan. Betul-betul kurang ajar. Mereka seolah-olah memaksa kita untuk mengejar mereka. Apakah kita akan mengejar mereka, Senopati? Tidak. Kita tetap menuju tujuan semula.
kita tetap menghadang pasukan Tartar di Selat Malaka. Kita tidak mau diarahkan oleh musuh gerakan kita. Iya, Yang Mulia. Hanya gerakan mereka yang merupakan gangguan yang cukup meresahkan setiap dusun yang mereka serang. Betul, Yang Mulia. Pagaruyung itu hanyalah sebuah dusun kecil yang berdaulat sendiri. Kini mereka seolah-olah menantang Singasari. Baiklah, untuk menunjukkan pada mereka bahwa kita tidak bisa ditantang begitu saja tanpa menjawab tantangan itu, maka aku perintahkan kepada Batara untuk mengejar dan menumpas mereka. Baik, Yang Mulia Senopati. Hanya kalau boleh saya bicara, maka ada satu pendapat yang akan saya ajukan pada Senopati. Pendapat apa itu? Silahkan bicara, akan aku dengarkan. Menurut keterangan yang saya dengar, Pagaruyung itu bukanlah sebuah kerajaan besar. Hanya sebuah dusun yang berancang-ancang akan membuat sebuah kerajaan. Lalu setelah itu, mulailah berdiri sebuah kerajaan kecil Yang Mulia Senopati. Kerajaan kecil yang tidak ada apa-apa bila dibandingkan dengan Dharmasraya. Bahkan bila dibandingkan dengan Singosari, Pagaruyung jauh tertinggal. Sehingga tidak mungkin kalau kerabat keraton Pagaruyung membawa prajurit-prajurit keraton terlatih untuk menghancurkan dusun-dusun yang mereka lalui. Kau tahu dari mana berita itu, Batara? Aku tahu berita itu dari tugas pengintaian yang beberapa hari lalu aku jalani, Yang Mulia Senopati. Berita yang kau sampaikan cukup membuat aku lega, Batara. Tapi berita dari prajurit Sandi ini juga tidak bisa diremehkan, Batara. Nah, untuk itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kau bersama pasukanmu tetap aku tugaskan untuk mengejar dan menghancurkan mereka. Baik, Yang Mulia Senopati. Tugas yang diberikan akan aku laksanakan sebaik-baiknya. Berangkatlah kau sekarang. Dan kalau kau sudah selesai menjalankan tugasmu, kau harus bergabung kembali bersama kami. Baik, Yang Mulia Senopati. Telaga sore ini masih seperti aku tinggalkan dulu. Hanya kini halaman padepokan sudah tidak terurus. Di dalam gubuk ini tidak ada perubahan apa-apa. Semuanya masih seperti semula. Berarti tidak ada orang yang masuk kemari. Apa ini? Seperti sebuah baju. Tapi aku belum pernah melihat baju ini sebelumnya. Sebuah jubah. Jubah ini pasti milik orang lain. Apakah tempat ini sudah dimasuki oleh orang lain? Apakah kemampuan pagar gaibku tidak berguna lagi? Ini jubah Pertapa. Pasti ini jubah Pertapa Wulandari. Muridku, rupanya kau datang kemari. Kau ganti pakaian petapamu ini dengan pakaian sehari-hari. Dan pasti kau datang kemari untuk mencariku. Yang mana tempat Kunta menginap dulu? Yang itu, Ten. Tempat kau menginap yang mana? Di seberang jalan sana itu. Dua-duanya adalah penginapan mewah. Iya. Sekarang kita akan kemana, Ten Ayu? Kita akan kelilingi kota raja ini sampai bertemu dengan Kunta. Apakah Ten Ayu yakin Kunta masih ada di kota raja ini? Yakin betul tidak. Tapi siapa tahu kita bernasib baik. Lalu kita bertemu dengan dia. Iya, Ten. Ayo, Tembong. Percepat langkahnya. Rasanya saya sudah tidak sanggup untuk berjalan lagi, Ten. Saya sudah letih sekali. Baru separuh kota raja kita jalani. Kau sudah letih? Bagaimana kalau saya kembali ke tempat kuda-kuda kita ditambah, Ten? Gila kau. Apakah kau mau mengelilingi kota raja ini dengan naik kuda? Nanti orang-orang akan curiga melihat kita. Bukan begitu maksud saya, Ten. Tapi saya hanya ingin istirahat saja di sana, Ten. Kalau begitu pergilah. Tunggu sampai aku kembali ke sana. Baik, Ten. Dasar orang malas. Baru jalan segini saja sudah tidak sanggup. Aku coba masuk ke dalam pasar. Mungkin Kunta sedang makan di sana. Gandini? Siapa di sana? Kau lupa padaku? Tapi aku tidak lupa padamu. Walau caping yang kau pakai menutupi seluruh mukamu. Raden Wangsa. Rupanya kau sudah berani masuk ke kota raja ini, Gandini. Kenapa aku tidak berani, Raden Wangsa? Bukankah kita sudah melakukan perdamaian di lereng Bukit Rantau Perinduan dulu? Ya. Perdamaian itu sangat mengesankan bagiku. Bagiku juga. Kau mau kemana? Tidak kemana-mana. Hanya ingin berkeliling-keliling di dalam kota raja ini saja. Kalau begitu, mari aku temani. Supaya kau tidak kesepian sendiri. Mau kan? Mau, kalau Raden Wangsa tidak keberatan. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-17
Tangis Bayi di Dalam Kubur. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal lindung Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.